Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita mulai, saya ajak Anda mari arahkan hati kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Surgawi. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, saat waktu ini kami memuji memuliakan Engkau, dan kami mau masuk dalam pelayanan doa. Engkau jawab pergumulan kekasih-kekasih-Mu ini. Demikian kuduskan kami atmosfer ini, alat-alat yang ada dan juga kekasih-kekasih-Mu dimanapun berada. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus segala zat kuasa yang berbeda. Kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu mengucap syukur dan membuka pelayanan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Markus 3 ayat 1-6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedekilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Penonton sekalian, kita mendengar pembacaan firman Tuhan ini sekali lagi tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hari Sabat. Nah, ini perkara yang memang memasgulkan hati, karena tantangannya sendiri adalah dari sinagog, di mana orang-orang di Bait Allah, orang-orang Farisi, ya tentunya ahli-ahli Taurat itu, mereka menentang mati-matian perkara Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Dan dalam peristiwa di Markus pasal 3 ini, ayat 1-6, bagaimana orang yang mati sebelah tangannya disembuhkan Tuhan Yesus. Ya, mereka melihat itu, dan memang Tuhan Yesus juga, kalau di situ dijelaskan bagaimana dia itu berduka. Hatinya itu masgul melihat kedegilan hati mereka. Karena apa? Orang-orang yang hari-hari kerjanya itu di Bait Allah, di sinagog, mereka membahas firman Allah, tetapi ketika harus tiba saatnya mereka melihat, harus tiba saatnya mereka mengukur sesuatu, mereka tidak dapat mengukur. Kenapa? Karena kebiasaan mereka memakai nalar. Padahal firman Tuhan, firman Allah, tidak dapat kita buat dinalar oleh pikiran kita. Sebab kalau dinalar, berjalan berdasarkan logika kita, hanya sekedar menjadi teologi. Dan itu bukanlah firman yang hidup. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang saya dengar, termasuk saya sendiri, kalau ada yang bawa firman kemudian terputar-putar dia bawa firman itu, dan urusannya itu hanya membahas bagaimana tentang firman Tuhan itu, dan itu sangat lama dan sangat membosankan, maka saya dan orang-orang di sekitar saya itu langsung jadi mengantuk. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mati. Dia sudah kering dan tidak hidup. Nah, tugas kita seperti waktu yang lalu menghidupkan roh dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab ini. Ini dipakai Tuhan Allah, tetapi tentunya dihidupkan kepada setiap orang sehingga dia menjadi
firman yang hidup dan bukan firman yang mati. Kalau firman yang mati, apa bedanya dengan sebuah pidato? Apa bedanya dengan sebuah pidato? Itu pasti hampir boleh dikata tidak ada bedanya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini, orang-orang Farisi bermufakat dengan orang-orang Herodian untuk mengenyahkan Tuhan Yesus. Karena apa? Bagi mereka dia bersalah karena apa? Melanggar hukum Sabat. Ya memang secara literal itu sepertinya melanggar, tapi kan dia Tuhan atas hari Sabat. Dia yang bikin Sabat itu, dan dia tidak dapat dibatasi. Bahkan kemudian suatu waktu di Amerika ada sebuah masa Pentekostal, maksudnya sebuah masa Pentakostal itu mereka melarang terjadi kesembuhan di hari Sabtu. Di hari Sabtu mereka larang karena katanya itu Sabat. Tetapi ada beberapa hamba Tuhan itu tetap melakukan. Dan ketika mereka menyerang, maka hamba Tuhan bilang, ini kan yang dilakukan perintah Tuhan, bukan adat istiadat yang harus dijaga, tetapi perintah Tuhan untuk menyembuhkan orang. Seperti kata Tuhan Yesus, lebih baik itu kan melakukan kebaikan daripada melakukan kejahatan. Nah itu buktinya ketika mereka lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang, maka mereka keluar dari sinagog dan merancang sebuah kejahatan untuk membunuh Yesus. Mereka sulit sekali mengenal dia. Kalau Anda nalar pakai logika, Anda bisa mungkin bilang ini tidak betul. Anda bisa bilang itu Injil ini tidak betul. Kenapa? Karena Anda semata-mata mentah-mentah pakai akal atau logika. Sulit sekali menerima Kristus itu kalau Anda tidak mengalami dia, atau Anda tidak berhubungan secara pribadi dengan dia. Nah itu jadi susah sekali. Jadi memang penting sekali setiap orang itu untuk mengalami Tuhan atau berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan di channel itu. Banyak waktu yang lalu saya bilang junior saya, ya seorang pendeta di sebuah gereja Presbyterian, saya bilang dia, karena dia begitu antusias, begitu bersemangat untuk bertumbuh secara rohani ketika dia melihat mujizat-mujizat terjadi. Termasuk yang terakhir di rumahnya, di pastorinya itu, dia biasanya di situ tidak tenang. Dan juga tuan rumah di mana sebelumnya di situ, sebelum itu jadi pastori itu, keluarganya kacau balau. Saya duduk di ruang tamu dan tiba-tiba saya mengarahkan mata saya di atas pintu. Saya bilang, di sini ada roh jahatnya di sini, ini yang mengganggu dan mengacau. Saya lihat. Saya bilang, coba kamu tepuk bagian itu. Memang ini kan tidak masuk di akal kan? Ketika dia tepuk itu dia hampir jatuh. Kenapa? Seluruh tubuhnya itu kestrum. Padahal itu kan dinding, bukan aliran, bukan kabel di mana ada aliran listrik. Itu kan dinding. Cuma di atas pintu kamar. Saya bilang tepuk itu, dia tepuk, langsung dia hampir jatuh. Karena untuk sampai ke situ dia harus naik kursi dulu kan. Nah, ketika dia tepuk, dia hampir jatuh. Karena seluruh tubuhnya kestrum. Ya tentunya roh jahat itu kan langsung bermanifestasi dan menyatakan untuk memperlihatkan dirinya. Nah ini yang kemudian dia sangat tertarik untuk berhubungan atau berkomunikasi seperti saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya bilang, kan kamu pendeta, kamu bisa lebih dari saya. Saya memberi dia semangat. Kemudian saya bilang, dia tanya, apa yang harus saya lakukan? Pertama, cobalah kamu tidak menonton lagi. Saya tahu dia condong sekali sangat suka sekali untuk menonton televisi. Saya bilang, coba kamu tidak menonton televisi selama setahun. Dia langsung bilang, tidak boleh ini. Tidak boleh, kenapa? Oh, karena dia begitu suka sekali dengan itu. Dia bilang mau dengar-dengar berita untuk sebagai bahan untuk dikhotbahkan kepada jemaatnya. Saya tersenyum, saya bilang, ya sudahlah. Saya bilang, kalau kamu tidak mampu, sudahlah. Saya tidak dapat memberi petunjuk lagi kepadamu karena engkau mengatakan itu engkau tidak mampu atau engkau tidak mau memberi. Kalau apa yang kita senangi tidak dapat kita berikan kepada Tuhan, termasuk waktu hidup kita,
bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan? Kan sulit sekali. Sulit sekali. Ada orang-orang tertentu, termasuk almarhumah mami saya itu, dia suka sekali menonton sinetron. Suka sekali. Ya, ibu-ibu biasanya rata-rata begitu. Habis itu mereka ketemu ceritanya sinetron, pemeran-pemeran di sinetron itu. Kemudian setelah di hari H, yaitu akan diputar, sinetron itu akan diputar, maka jauh-jauh saat dia sudah hidupkan televisinya. Kemudian sekali-sekali dari dapur mami saya itu kembali ke ruangan keluarga di mana televisi itu ditaruh. Dia kontrol kembali lagi. Dia lihat lagi jam, oh tinggal setengah jam. Tinggal 5 menit dia balik lagi, dia lihat. Begitu dia lakukan, sering dia lakukan seperti itu. Nah, bagaimana engkau mau berkomunikasi dengan Tuhan jika engkau tidak stand, ngecek terus apakah dia sudah ada, sudah hadir atau belum? Memang dalam firman ditulis, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ aku ada. Tapi kemampuan orang menyangkut iman orang untuk menghadirkan dia ini sebuah masalah. Bukan cuma di antara orang-orang Kristen awam, tetapi di antara para pelayan, para pendeta sekalipun sebuah masalah. Mereka tahan sekali berhadapan dengan YouTube, atau tahan sekali mereka untuk melihat film di HP Android mereka, melihat sesuatu yang menyenangkan di HP Android mereka. Mungkin mereka pesiar, atau mereka pesiar dan shopping di beberapa misalnya di Shopee, atau di misalnya Tokopedia, di Lazada. Mereka itu sangat tahan, termasuk para pendeta. Tetapi untuk berdoa 5 menit, 10 menit mereka saja tidak mampu, hanya kekuatannya seperti itu. Nah, manusia rohani tidak ada, tidak kuat, atau sebenarnya sudah mati, padam. Ada orang yang mendengar khotbah saya dan kemudian dia bangkit. Dia mulai jam doanya sehari itu sejam. Kemudian dia meningkat. Puasanya dia mulai dengan 3 hari. Kemudian dia bilang minggu ini dia bilang akan dia tingkatkan 7 hari dia berpuasa. Saya bilang, ya, inti puasa itu untuk mendekatkan hati kepada Tuhan, bukan untuk menahan nafsu makan Anda atau nafsu kedagingan. Nah, itu kalau Anda menahan nafsu itu jadinya seperti agama yang lain. Padahal tujuan kita itu untuk puasa itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di dalam masa engkau puasa, sebaiknya engkau mulai meraba, masuk dan meraba di mana hati Tuhan. Di mana dalam hatimu engkau cari. Roh itu engkau cari, pasti engkau akan temukan. Pasti engkau akan temukan. Saya juga punya pengalaman bagaimana saya bertemu dengan Tuhan Yesus sebuah waktu. Begini ceritanya. Saya, hebat hamba Tuhan ini. Saya tidak perlu bilang namanya. Saya tarik, tiba-tiba dari arah barat. Kan saya menghadap barat. Saya mau berjalan ke arah barat, di sebelah barat tiba-tiba saya melihat orang. Saya jadi takut melihat dia. Padahal saya biasa puasa lama. Saya tidak takut setan, hanya sekejap. Tetapi yang ini saya takut lihat wajahnya. Saya lihat sekilas, wajahnya itu, wah, bukan seperti Tuhan Yesus di gambar-gambar lain. Dan hati saya bersaksi, inilah dia Tuhan. Saya malu menatap wajahnya. Di hatinya, di dadanya, saya lihat ada 7 lidah api berwarna ungu. Yang tengah agak sepertinya kesumbah, lebih tua. Ke pinggir ungunya semakin muda. Sehingga yang paling ujung kanan kiri itu, warna ungunya itu sudah ungu muda seperti bunga mawar, bukan pink, ungu, violet, muda, seperti bunga mawar, sangat bagus itu warnanya. Saya lihat itu, saya takut melihat wajahnya. Saya hanya lihat 7 lidah api di dadanya. Dia pakai jubah putih, sampai jubah itu ya seperti daster sampai di mata kaki. Ini yang saya pikir, saya takut. Kenapa? Dia bilang begini, kamu jangan tarik yang itu.
kamu tarik ini di hati saya. Tuhan yang berbicara seperti itu. Kamu tarik, saya jadi malu. Kemudian memang ada wibawa yang sangat kuat, saya takut melihat wajahnya. Cahayanya itu bukan menyilaukan, tetapi cahayanya itu mengandung kumparan wibawa yang seperti saya belum pernah lihat kepada manusia. Atau bahkan para malaikat. Saya juga sering, tidak sangat sering, tapi ada kalanya saya melihat malaikat. Mulai dari malaikat yang ada di bumi sampai malaikat yang ada di sorga. Itu saya lihat. Jadi ketika saya lihat Yesus Tuhan, saya terkejut. Dia bilang, itu jangan kamu tarik itu. Kamu tarik ini di hati saya, di dada ini. 7 lidah api ungu. Jadi sejak saat itu saya mulai tarik itu. 7 lidah api di hati Tuhan itu saya tarik. Saya dengar perintahnya, kemudian saya mulai bertumbuh. Peristiwa yang saya bilang ini mungkin tahun 99. Tahun 99. Jadi saya juga malu. Ternyata dalam sebuah hubungan dengan Tuhan, sebuah komunikasi dengan Tuhan, di sebuah tingkatan, Tuhan kita bisa datang dan berbicara. Ada kalanya ketika saya melakukan pelepasan terhadap orang atau juga terhadap usaha, misalnya ada yang namanya Ibu Eti Bani di Surabaya. Itu saya tersenyum karena Ibu Eti bilang, ini orang sakti. Dia datang, dia pegang semua robong saya, apa semua. Itu maksudnya gerobak dia berjualan kan. Dia berjualan online di depan rumah. Mereka tadi subuh datang, mereka pegang-pegang itu. Setelah saya lihat itu, saya cepat-cepat datang. Mereka bilang bahwa engkau mulai ini tidak akan laku. Daganganmu tidak akan terjual satupun juga. Dan ketika dia telepon saya bilang, kecuali Yesus bukan Tuhan, maka engkau tidak laku, tidak akan laku dan laris. Biasanya setelah saya berdoa itu langsung, walaupun dia telah dikunci dengan mantra-mantra mereka, ada nenek-nenek yang tua, yang umur-umur 80-an datang subuh-subuh itu, atau kakek-kakek yang tua itu umur 80-an, entah umurnya berapa sebenarnya, memegang-megang itu dan memeterai. Karena di lorong tempat berjualannya itu kan rata-rata dari agama lain. Dia ini Kristen Katolik dari Nusa Tenggara. Ya, dia berdagang di Surabaya. Dan kalau dia itu sudah terkunci begitu setengah hari tidak laku, maka dia selalu telepon saya dan minta saya doakan. Maka saya mendoakan dia. Kemudian sesaat setelah saya mendoakan dia, maka dagangannya laku kembali. Sebentarnya kemudian dia bilang, ya ini sudah laku 600.000. Ya, untuk ukuran dia itu banyak. Kenapa? Karena dia kan pengusaha kecil-kecilan, makanan kan online. Ada lewat Grab, ada juga lewat GoFood. Nah, ini masalahnya. Kecuali Yesus bukan Tuhan, kalau engkau mau berkomunikasi dengan dia, agar engkau tidak jadi buta hati, seperti orang Farisi ini, mereka ini buta hati. Mereka tidak dapat melihat cahayanya. Mereka tidak dapat melihat auranya dengan jelas bahwa itu bukan manusia. Mereka buta. Masih tokoh-tokoh dari agama lain yang hebat-hebat itu bisa melihat. Cuma kan catatan-catatan itu kan sudah dibuang. Artinya dalam kekristenan tidak dipakai. Bagaimana itu catatan Raja Kashmir, catatan sekian Masehi, 0 Masehi, mungkin 30-40 Masehi. Bagaimana dia bertemu dengan seorang di pegunungan Himalaya ketika dia bertapa, dan orang itu memperkenalkan diri sebagai Isa Masiha. Auranya seperti dibilang bukan manusia ini. Dia lihat orang turun, dia langsung menunduk wajahnya, dia tidak berani. Nah, saya juga jadi begitu, saya tidak berani. Walaupun saya berpuasa, saya tidak berani melihat dia. Itu yang ada juga yang saya suka lihat. Tuhan dalam konteks itu dia datang sebagai Yehova Rohi, Tuhan Gembala yang baik. Tapi yang ini dia biang kuasa, biang pengurapan, biang kesaktian dan kewaskitaan. Saya takut melihat wajahnya. Dan hanya mendengar dari hati saya ketika Tuhan kita berbicara bahwa tarik saja yang di hatinya itu. Penonton sekalian, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pecahan diri Allah. Sebab itu ada yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia adalah pecahan diri Allah. Dia Tuhan atas hari Sabat.
Suatu ketika saya dihentikan oleh beberapa orang pendeta. Saya juga melakukan hal yang sama, mendoakan orang sakit. Mungkin mereka merasa terganggu di wilayah mereka. Jadi mereka bilang, ya berhenti. Saya tidak berpikir bahwa itu berhenti. Saya pikir berarti saya beralih saja ke tempat lain ketika saya ditolak. Karena di tempat lain yang butuh jamahan Tuhan, yang butuh uluran tangan Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan. Nah, penonton sekalian, jangan sampai kita ini, Anda buta hati tidak dapat melihat Dia. Nilai-nilai kebenaran tidak dapat dilihat, kemudian menahan perkara-perkara rohani itu terselenggara, itu Anda tahan. Kenapa? Bahkan Anda benci seperti orang Farisi. Anda bisa bilang itu tidak boleh, itu salah, itu begini. Padahal Anda tidak melihat. Sebab itu kepada saya dikatakan oleh para asisten saya, misalnya, Pak Lefran, ada katanya dia pendeta begini. Maksudnya kamu? Katanya dia hebat. Saya lihat, saya bilang oke. Saya lihat wajahnya saja. Saya bilang, iya, kalau ini memang hamba Tuhan. Ini juga ada satu yang terkenal, namanya ini, sudah lama dia. Oh ya? Saya lihat, dia bukan hamba Tuhan. Lah, dia terkenal sekali sebagai hamba Tuhan. Bukan. Dia pendeta, bukan hamba Tuhan. Kan kita lihat ini cahaya wajahnya. Saya ajar. Saya mengajar, ini begini cara lihatnya. Dan beberapa asisten saya itu tahu cara melihat. Jadi mereka dapat mengukur, tidak bisa disembunyikan. Nah, masalahnya, kalau mata rohani kita itu tidak bisa melihat, kita bisa salah. Sudah sesuatu yang dari Tuhan kita tolak. Sesuatu yang benar kita bilang salah. Dan kita tidak melakukan kebenaran, kebaikan, tetapi kita melakukan kejahatan. Orang-orang Farisi ini adalah bukti. Sampai Tuhan mereka bawa ke kayu salib. Sampai Tuhan mereka bawa untuk dibunuh. Memang mereka pakai instrumen seperti Yudas Iskariot, tapi mereka lah dalangnya. Kaum Herodian saja seperti Pilatus jadi bingung dengan cara mereka. Dia juga cuci tangan, kenapa? Sebenarnya dia tidak berani dan sama sekali tidak berani. Kenapa? Dia tidak mendapati kesalahan, tapi kita ini, bahkan banyak gereja mengatakan gereja yang A salah, gereja B salah, gereja C salah, gereja mereka yang betul. Hati-hati. Periksa baik-baik segala sesuatu. Kalau yang diajarkan sesuai Injil Yesus Kristus, ya itu benar. Tinggal pembuktian lain, cari orang yang paham. Dia bisa melihat cahaya, Anda bisa bersembunyi dalam Injil. Tetapi bisa Injil yang tidak benar, bukan Injil Kristus, tapi Injil manusia, Injil yang lain. Nah, penonton sekalian, saya kira pada saat Tuhan Yesus melakukan kebaikan dengan menyembuhkan orang sakit, orang-orang Farisi juga sibuk untuk membunuh dia, melakukan kejahatan. Ini memang mendukakan hati Tuhan. Ya, jangan-jangan kita juga tahu-tahu mendukakan hati Tuhan, karena di saat yang tepat kita tidak melakukan yang benar, bahkan kita melakukan yang salah. Kita sudah tahu salah, kita lanjutkan kesalahan itu. Dari kesalahan itu kepada kesalahan yang lain. Nah, penonton sekalian, untuk itu mari saya ajak kita periksa caranya berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saya salah menarik api roh dari seorang hamba Tuhan, maka Tuhan langsung luruskan, jangan. Tarik saja ini di hati saya, api di hati saya. Nah, ini sebuah contoh, langsung saya diluruskan. Saya rindu juga Anda seperti itu. Anda bisa berhubungan, berkomunikasi dengan baik dengan roh Tuhan, dengan roh kudus, sehingga ada tuntunan roh dan Anda tahu apa yang salah. Dan jangan takut berbeda, karena banyak orang suka sekali menyenangkan manusia, tapi orang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Anda, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takomansang. Kiranya boleh memberkati kita semua. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, atau Anda yang saat ini sedang terikat dengan kuasa kegelapan, silakan Anda bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812
88559499. Jadi itu adalah nomor via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda yang butuh jawaban doa dari Tuhan, silakan menghubungi pelayan ini. Cuma diingatkan kepada hal yang bersifat sangat pribadi, menyangkut hubungan suami istri dan juga orang tua dan anak yang memang secara etis tidak boleh diajukan di depan umum. Nanti Anda kirim saja pesannya di WhatsApp saya di nomor yang sudah dikatakan tadi. Nah, silakan Anda hubungi kami, saya siap melayani Anda. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang rindu didoakan, apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami saat ini, silakan bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0818-8855-9499. Itu adalah nomor via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini. Jadi kami masih menantikan Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami saat ini, atau Anda yang terikat dengan kuasa kegelapan, silakan Anda bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812-8855-9499. Itulah nomor via WhatsApp yang saat ini kami gunakan. Jadi jika Anda rindu didoakan, silakan Anda menghubungi kami saat ini. Ya, jadi sekali lagi Anda yang butuh pertolongan dan butuh jawaban dari Tuhan, silakan menghubungi pelayanan ini. Saya siap melayani Anda. Silakan Anda telepon sekarang. Saya siap melayani Anda. Kemudian masalah kebenaran firman. Coba tolong Anda itu hidup sesuai dengan firman. Banyak pasal dan asas dalam kehidupan bergereja dari umat Kristen, tentunya denominasinya kan beda-beda. Ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Coba diperhatikan dengan baik, dan Anda pribadi dalam kehidupan keluarga Anda sendiri perlulah melakukan yang benar, yang sesuai dengan tuntutan Injil Yesus Kristus. Kita tidak lagi menyenangkan manusia, atau pendeta, atau pastor, atau gembala, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Lihat yang mana perintah Tuhan. Kalau pada mulanya saya tidak mau berbeda dari mazhab yang ada, berarti saya tidak akan pernah mencapai Tuhan. Karena semua jalan ke situ dihalang-halangi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak akan masuk ke situ. Mereka hadang di depan pintu. Tapi karena saya punya bakat saya itu kan, saya pemimpin demonstrasi di wilayah ini, di provinsi saya di Sulawesi Utara ini. Jadi saya terobos saja, cari Tuhan. Kaidah-kaidah yang salah saya tinggalkan. Saya cari Tuhan dengan segenap hati. Saya tidak peduli apa kata gereja, apa kata orang-orang. Tapi saya jadi bingung atau takut kalau apa kata Tuhan. Kenapa? Apa kata Tuhan adalah kunci hidup matinya kita. Ini masalahnya. Saya kira roh yang ini kiranya juga menjadi bagian Anda, sehingga Anda bisa jadi pionir dalam sebuah mazhab yang benar, di mana Yesus Kristus dijunjung tinggi sebagai Tuhan, sebagai roh yang maha kuasa, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Terima saya dulu ini. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, Bu. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Saulus ini, Bu. Iya, silakan Pak. Lagi
Saya 3 hari yang lalu kan ikut ini operasi katarak di rumah sakit RSPB Balikpapan ini. Ya, sampai 3 hari sekarang ini masih rabun aja, mata belum kembali normal. Kiri atau kanan atau dua-duanya, bro? Yang rabun Gimana, mata Pak? kiri, mata kanan atau kedua-duanya? Yang mata sebelah kiri, Pak Pendeta. Oke, tutup dengan tangan kanan dan tolong Anda imani. Anda juga yang punya sakit mata apapun juga pegang dengan tangan kanan saat ini. Arahkan hati kepada Tuhan. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda, tetapi Tuhan dapat menyembuhkan. Yesus Tuhan, Engkau jamah Saulus dan setiap kekasihmu yang punya masalah di mata. Masalah di mata apapun juga Engkau jamah dan sembuhkan. Katarak, yaitu operasi katarak yang gagal, aku perintahkan mata normal, sembuh dan normal, dan penglihatan jelas dan terang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kekasih-kasihmu yang punya masalah yang sama, jamah dan sembuhkan, termasuk masalah mata apapun juga, minus plus silinder, demikian juga trakoma, saraf mata yang mati, glukoma, masalah gula darah yang tinggi yang mengakibatkan mata menjadi buta, rabun dan buta. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yardanaya wasahilahi marahatakumima wasadina yahibilahi martahasana isahila rabaya wardena yahibilahim. Engkau jamah dan sembuhkan mata jelas dan terang, pandangan mata jelas dan terang di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan rasa sakit di mata hilang di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, Bro Saulus, tolong dicek. Masih rabun dia, Pak Pendeta. Masih, Anda pegang sekali lagi. Bapak Surgawi, tutup dengan tangan kanan. Engkau jamah matanya dan sembuhkan rabun karena operasi katarak yang gagal. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan lensa mata normal, pandangan jelas dan terang, dan mereka yang sakit di mata apapun juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan iman mereka, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dan pandangan mata terang dan jelas di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek, Bro Saulus. Masih agak rabun, Pak Pendeta. Masih sama seperti semula? Iya. Oke, nanti Anda hubungi lagi saya sebentar setelah selesai live ini. Oke. Saya akan lanjutkan doa sebentar setelah live ini selesai. Iya. Iya, kami masih lagi menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami saat ini, silakan Anda bergabung dengan kami di nomor 0812-8855-9499. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, silakan Anda bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812-8855-9499. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda hubungi saat ini. Saya siap melayani Anda. Ya, saya kasih kesempatan, beri kesempatan lagi sekitar 5 menit sebelum saya menutup pelayanan ini. Iya, masih ada lagi waktu 5 menit untuk Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami. Karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Reverend Takumansang akan kami tutup. Jadi masih ada lagi 5 menit untuk Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami saat ini, atau Anda yang terikat kuasa gelap, silakan Anda bergabung dengan kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Iya, halo, selamat sore. Sore, ini dengan Ibu Yola di Kutai Timur. Iya, silakan Bu, apa yang mau didoakan?
mohon doakan karena saya kemarin periksa gula darah. Sebelumnya tidak pernah tinggi, tahu kemarin 423. Saya kaget dan tadi ke puskesmas 336. Mohon didoakan, dan juga saya mengalami ini tekanan darah tinggi sudah ada 6 tahunan. Oke. Pegang pankreasnya dengan tangan kanan. Anda pegang pankreasnya dengan tangan kanan. Ya sudah. Pankreas itu di perut sebelah kiri. Dari tengah itu sebelah kiri sedikit. Pegang dengan tangan kanan. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah kekasihmu ini, sembuhkan dari gula darah. Masalah gula darah turun dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Isahila yahimima sana wasadin, engkau jamah gula darah turun dan normal. Gula darah turun dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan menjamah pankreas dan memperbaiki pankreas saat ini hingga gula darah menjadi normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan masuk, memperbaiki pankreasnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Pegang batang leher Anda dengan tangan kanan. Leher bagian belakang pegang dengan tangan kanan ke arah batang otak. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah buat hipertensi, engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hipertensi, engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darah normal. Normal di dalam nama Tuhan Yesus. Roh hipertensi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh hipertensi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian tekanan darah normal. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu. Amin. Iya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda kiranya beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening dari hamba Tuhan Anda boleh lihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefran Takumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dari hamba Tuhan, dan apabila Anda telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan di YouTube juga sudah ada jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan. Anda boleh lihat, dan apabila Anda rindu didoakan, silakan Anda menghubungi kami di via WhatsApp. Dan saat ini kami akan menutup program pelayanan doa dan saya serahkan kepada hamba Tuhan. Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit, termasuk sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Engkau jamah dan sembuhkan, jamah dan lepaskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, sembuhkan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri keluar, dan roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun juga Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah sakit penyakit di kepala, rasa sakit hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saraf engkau jamah dan buat peredaran darah lancar di otak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga sakit di mata sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah di mata engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Masalah di hidung, influenza, dan juga engkau jamah saat ini, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah di gigi, sakit gigi, dan juga masalah di gusi engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian masalah di leher,
tenggorokan, kerongkongan Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah di paru-paru, masalah di jantung, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Masalah di liver, masalah di pankreas, yaitu diabetes mellitus, masalah di ginjal, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga masalah di anus, ambeien, wasir, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ambeien, wasir, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga sakit penyakit di tulang, jamah dan sembuhkan. Sakit penyakit rematik tulang, jamah dan sembuhkan. Demikian asam urat, jamah dan sembuhkan. Demikian asam lambung, Engkau jamah dan sembuhkan. Sakit ma, Engkau jamah dan sembuhkan. Semua masalah di lambung sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah semua sakit penyakit, termasuk tumor, kanker, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tumor kanker keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Gondok sembuh, hipertiroid sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan gondok, susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Demikian semua sakit penyakit, pendengaran yang bermasalah, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lumpuh, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus dan sembuhkan. Demikian buat kaki mereka ringan dan normal, dan masalah-masalah yang disebabkan roh jahat, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Asahilai masadaya. Angkat tangan kan Anda, berkati kekasih-kasih-Mu ini, berkati jiwa mereka, hati mereka, hidup penghidupan mereka. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, beri rezeki, kemujuran dan keberuntungan dalam nama Tuhan Yesus. Halangan hambatan dalam usaha yang disebabkan roh jahat, aku perintahkan enya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dan menutup pelayanan di sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai kita berjumpa besok sore. Tuhan memberkati.